Performa buruk Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya membuat posisinya terancam digantikan musim depan. Dari 22 laga yang dijalani, gelandang asing itu belum menyumbangkan satupun gol maupun assist. Catatan minor tersebut menjadi alasan kuat manajemen Green Force dikabarkan bakal mendepaknya usai Liga 1 musim ini. Terlebih, tekanan dari bonek mania terus menguat untuk segera mendepak sang pemain. Persebaya Surabaya pun mulai menyusun rencana transfer, termasuk mendatangkan sosok gelandang baru sebagai pengganti Gilson Costa. 3 nama mencuat sebagai kandidat kuat, 2 pemain asing dan 1 pemain lokal yang tak asing bagi bonek. Nama pertama yang santer disebut bakal mengisi posisi Costa adalah gelandang Madura United, Jordi Weerman. Pemain kelahiran Den Haag, Belanda, itu kabarnya masuk radar Persebaya Surabaya untuk Liga 1 Indonesia 2025-2026. Weerman disebut-sebut sebagai target utama setelah kontraknya bersama Madura United akan berakhir pada akhir musim ini. Peluang Persebaya Surabaya mendapatkan Weerman terbuka lebar karena ia akan berstatus bebas transfer. Selain itu, ia adalah tipe gelandang bertahan yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan peran Gilson Costa. Namun, bukan perkara mudah untuk menggait pemain berusia 26 tahun ini. Weerman juga dilaporkan diminati oleh sejumlah klub Liga 1 lainnya yang siap menyodorkan tawaran lebih tinggi. Nama kedua yang masuk dalam daftar belanja Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Gelandang bertahan asal Prancis Mali itu menjadi sosok penting di lini tengah Mahesa Jenar musim ini. Namun situasi internal PSIS yang sedang tidak stabil membuka peluang hengkangnya Diarra. Isu telat gaji dan potensi degradasi membuatnya dilirik beberapa klub termasuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dan Persik Kediri menjadi 2 tim yang paling berpeluang mengamankan jasanya. Dibandingkan Persik, kans Persebaya Surabaya lebih besar karena secara historis lebih stabil secara finansial dan prestasi. Apalagi Diarra disebut memiliki kontrak hingga 2026 yang bisa ditebus oleh klub peminat dengan nilai yang tepat. Nama ketiga justru datang dari pemain lokal yang sangat lekat dengan sejarah Persebaya Surabaya. Ia adalah Rahmat Irianto, mantan kapten Persebaya Surabaya yang kini berseragam Persib Bandung. Sementara itu, kontrak Rahmat Irianto sudah berakhir bulan Maret lalu dan saat ini mengalami cedera yang cukup lama. Kini, kontraknya di Persib diperkirakan telah berakhir sejak Maret 2025, meski memiliki opsi sampai Juni 2025. Kondisi ini memungkinkan Persebaya Surabaya membawanya pulang secara gratis jika kesepakatan tercapai. Ketiga nama ini diyakini bisa menggantikan peran Gilson Costa yang gagal tampil sesuai ekspektasi musim ini. Manuver cepat dibutuhkan oleh manajemen Persebaya Surabaya agar tak kalah saing dengan klub lain dalam perburuan tanda tangan mereka. Jika berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, Persebaya Surabaya berpotensi besar memperbaiki performa musim depan. Persebaya Surabaya kembali diperkuat Slavko Damjanovic jelang laga penting kontra Borneo FC. Bek tangguh asal Montenegro itu sudah terbebas dari sanksi kartu merah yang sempat membuatnya absen selama 3 pertandingan. Kini, kehadiran Slavko menjadi suntikan penting bagi lini belakang Persebaya Surabaya. Asisten pelatih Uston Nawawi memastikan sang pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada kendala fisik berarti yang dialami Slavko dalam sesi latihan terakhir. Hal ini menjadi kabar positif di tengah persiapan menghadapi Borneo FC dalam laga tandang. Uston menegaskan tidak akan ada banyak perubahan taktik menjelang akhir musim. Fokus utama adalah mempertahankan performa yang sudah baik dan menyempurnakan yang masih kurang.
Namun di tengah persiapan penting itu, muncul rumor yang membuat bonek sedikit was-was. Masa depan Slavko Damjanovic di Persebaya Surabaya mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial. Akun Instagram A2 Babak membocorkan kabar Slavko berpotensi hengkang dari tim asal Kota Pahlawan. Bek berusia 32 tahun itu disebut-sebut bakal bergabung dengan tim promosi Liga 1 musim depan, Bayangkara FC. Isu ini pun membuat geger kalangan supporter Persebaya Surabaya. Banyak yang menyayangkan jika sang palang pintu benar-benar hengkang musim depan. Kebetulan, hubungan baik antara Munster dan Slavko selama di Persebaya Surabaya menjadi faktor yang memicu rumor ini. Meski belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini sudah berkembang luas di kalangan supporter. Slavko Damjanovic sendiri menjadi salah satu bek asing terbaik yang pernah dimiliki Persebaya Surabaya dalam beberapa musim terakhir. Jika benar hengkang ke Bayangkara FC, tentu ini menjadi kehilangan besar bagi Persebaya Surabaya. Manajemen harus bergerak cepat mencari pengganti sepadan untuk musim 2025-2026. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal masa depan Slavko. Pihak manajemen masih fokus menuntaskan 2 laga sisa Liga 1 musim ini. Musim kompetisi memang belum selesai, tapi dinamika transfer mulai terasa. Tak menutup kemungkinan, kabar ini akan menjadi awal dari pergerakan besar di bursa transfer mendatang. Menarik ditunggu apakah Slavko Damjanovic akan bertahan bersama Green Force atau malah berseragam Bayangkara FC musim depan. Yang pasti, loyalitas supporter tetap tak berubah, siap mendukung siapapun yang membela lambang di dada. Persebaya Surabaya tentu ingin mempertahankan pemain terbaiknya. Namun di dunia sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi dalam waktu singkat. Persebaya Surabaya menghadapi tantangan berat dalam lanjutan Liga 1 saat bertandang ke markas Borneo FC. Absennya pelatih kepala Paul Munster akibat kartu merah membuat asisten pelatih Uston Nawawi mengambil alih komando tim. Munster menerima kartu merah dalam laga kontra Semen Padang yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Manajemen Persebaya Surabaya memutuskan